Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dodi Dede Widodo. Dan di sebelah saya ini spesial Presiden Suwo Nusantara. Oke, selamat malam. Oke, malam ini saya akan konsultasi dengan Presiden Suwo Nusantara. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Oke, kita panggil biasanya ini, dan salah satu juga adalah pengasuh pondok pesantren. Mungkin nanti kita akan kupas tentang profil seorang Presiden Suwo Nusantara bersama Abah Gufron yang terkenal. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam situasi yang masih OTW kondusif, Iya. kita tetap strong dan selalu bersemangat. Sip. Oke. Ini masuk dengan tema malam hari ini, Pak. Kemarin tuh saya sering ditanyain teman-teman, bro, gimana toh kita harus bangkit dari pandemi ini? Ini solusinya seperti apa, Mas? Jadi begini ya, bangkit itu kan satu hal narasi yang dibangun bagi orang yang tanda petik terpuruk. Betul. Nah, berarti prinsip dasarnya adalah pandemi ini kita belah jadi dua. Ada yang menyikapi dengan sederhana, ada yang menyikapi dengan tidak sederhana. Nah, kelompok yang tidak sederhana ini biasanya kelompok yang kita sebut dengan terpuruk. Salah satunya baperan, bukan? Iya, benar. Jangan baperan, teman-teman. Oke. Karena prinsipnya gini ya, kita nanti akan coba masuk untuk bangkit, tapi dengan sudut yang lain. Sudut yang lain. Pandang ya. Ya, kita melihatnya sudut dari sudut Suwo Nusantara. Oke. Yang kita kenal dengan pola weton atau tasawuf weton. Wah, ini asik. Gimana untuk bangkit di tengah terpuruk, mengalami efek dari pandemi. Oke. Ini meranah ke weton ini spesial untuk orang Jawa. Jangan lupa kalian punya weton. Oke, ini harusnya contoh langsung ke saya, Pak. Ini kebetulan saya itu wetonnya Senin Pahing. Ya. Nah, menyikapi agar bangkit di orang weton Senin Pahing itu seperti apa? Pertama gini ya, satu hal ini memang satu hal yang harus benar-benar dibangun dari psikis kita atau hati kita. Yang perlu dibangun adalah kesadaran bahwa kita itu seorang hamba, kita seorang makhluk, kita seorang manusia yang pada prinsip dasarnya itu kita juga di dalam kendali Khalik atau Allah, bayi Tuhan yang Maha Esa. Pertama itu dulu. Itu kesadaran diri dia itu dulu. Pertama itu dulu. Karena kalau nanti teman-teman yang menyaksikan di channel Suwo Media, nanti perhatikan dulu, ini konsep ini nanti hanya bisa ditangkap bagi orang yang pertama sadar dulu bahwa kita adalah seorang hamba, dan hamba prinsip dasarnya adalah gambarnya adalah wayang yang punya peran apapun tetap dipengaruhi bahkan dikendalikan oleh sang dana. Pertama itu dulu. Karena nanti susah untuk menuntun orang yang terpuruk tapi dia tidak sadar diri. Tidak sadar diri bahwa dia manusia. Malah dia sok sok bisa mengendalikan dirinya sendiri, bahkan mengendalikan wilayahnya atau mengendalikan keadaannya. Bagi saya itu susah untuk dituntun. Pertama itu dulu. Sekarang gini, kalau kita sudah sadar bahwa kita adalah makhluk, lalu konsep weton akan mengangkat bahwa weton itu kalau di dalam condro, itu ada, kita mulai dari legi. Kita pakai pasaran dulu. Oke. Ada legi, ada pahing, ada pon, ada kliwon, dan ada wagi, dan ada kliwon. Nah, ini teman-teman semua, Mas Dodi, dan perlu ketahui, tadi jangan mengatakan Senin Pahing. Legi itu kalau dalam bahasa tasawuf itu dimaknai hambek laku toyo atau laku banyu. Air berarti. Air. Berarti setiap weton itu memiliki karakter. Ya, pada prinsipnya memiliki pembawaan sendiri-sendiri. Dan memang untuk meriset pembawaan legi itu kok dikatakan hambek laku tirto atau laku banyu,
itu yang orang-orang alif terdahulu atau leluhur-leluhur kita, penelitian ya, sibah-sibah kita. keren sibah-sibah. Walaupun tetap ya namanya pendapat atau riset ini kan bisa dibantah dengan riset yang lain. Iya. Tapi sekurang-kurangnya apa yang disampaikan oleh kearifan lokal kita, lalu saya ini terus terang referensi dari weton itu dari Mbah Sunan Kalijaga ya. Beliau mencondro bahwa legi itu hambek laku tirto. Oke. Kalau paing itu hambek laku agni atau geni. Kalau pon itu hambek laku baruno atau angin. Terus yang satunya wagi itu hambek laku bumi atau tanah. Yang kliwon itu hambek laku wiwitan atau tumbuhan. Nah, ini Pertama itu dulu. menyangkut avatar ya. Nah, akhirnya kalau disimbolkan bahwa kita ada 5 komponen, ada air, ada api, ada angin, Yes. ada tanah, ada tumbuhan. Pada prinsipnya itu kan dikendalikan. Betul. Ya. Jadi avatar ya berarti. Sadar kita jadi avatar. Pengendali pertama adalah Allah itu sendiri. Yes. Pengendali kedua adalah kesadaran kita sendiri. Nah, orang yang terpuruk dari pandemi sadar, oke, namanya angin itu bisa arahnya bisa dibolak-balik oleh Allah. Namanya tanah itu bentuknya bisa dibolak-balik oleh Allah. Itu sadar juga. Nah, tapi kalau sudah kita sadar bahwa pengendali dalam diri kita adalah Allah itu sendiri, lalu yang kedua adalah diri kita sendiri. Oke. Nah, kita akan masuk step tahapan-tahapan bagaimana cara bangkit kalau paing. Kan gitu. Antum kan Bagian seneng saya paing. ini. Caranya bangkit gini ya. Paing, tadi jenengan senen paing. Yes. Saya tidak membaca melalui hitungan, tapi saya membaca melalui karakter, melalui sifat. Karena menurut saya terpuruk bangkit atau peluang ataupun hoki ataupun masa yang akan datang itu menurut saya bukan dipengaruhi oleh bilangan angka dari weton, tapi dipengaruhi oleh karakter itu sendiri. Oke. Paing itu adalah karakter dari api. Nah gitu. Api itu, ini analogi ya, ini namanya api. Api ini pada prinsipnya, kalau dia hanya menyala, ada 2 kemungkinan. Dia mengakibatkan terang, tapi dia tidak bisa menjadi efek yang lebih banyak. Artinya adalah, paing, saya sarankan bagi paing dan antum senang paing, untuk bangkit, ini sudah mulai agak longgar, utamakan eksekusi. Kalau rumusnya adalah utamakan membakar. Misal kayak gini. Ini berarti kalau api sudah mengeksekusi, dia berkarya ataupun dia mengerjakan sesuatu yang tidak hanya diangan-angan tapi dia eksekusi. Insya Allah benar-benar bangkit. Peluangnya berarti karakter yang dibentuk bagi teman-teman yang paling. Oke, ini sudah mulai longgar ya. Mas Dodi sudah longgar. Pokoknya ini sudah mulai longgar, apapun peluang di depan mata Anda, eksekusi. Cap. Ajar eksekusi. Karena ini rumus. Jangan sampai tidak dieksekusi. Oke. Karena kalau melihat titik-titik dari keterpurukan, rata-rata kan mungkin oke, pandemi kemarin ruang eksekusinya lemah atau rendah. Karena peluang-peluangnya ditutup ya. Ada pembatasan ini, pembatasan ini. Nah, ini mumpung agak-agak dibuka, ada peluang, ajar. Nah, kira-kira Mas Dodi ini sudah baca peluang yang harus diajar atau belum? Ini permasalahannya. Kadang tuh masih bimbang, Mbak. Nah, Apa itu ngefek di paing nggak, Mbak? Kadang tuh ini ada peluang, nah kadang itu belum percaya diri. Betul. Artinya belum yakin dengan wah bisa nggak ya dengan peluang ini saya hajar. Itu ngefek di paing nggak sih karakter itu? Oh ngefek. Tapi jangan berkecil hati. Oke. Kenapa? Kebimbangan itu memang juga bagian dari pembekalan atau sesuatu yang ditanam di paing. Analoginya ini namanya api. Bila kegeser angin, apa yang terjadi? Dia bergerak atau kita sebut dengan bergoyang. Berarti watak yang jenengan atau paing miliki, pertama adalah kemungkinan besar memang gampang goyang. Makanya apa? Itu yang memperlambat eksekusi. Semisal dia mau membakar, ya. Tapi ibaratnya ini ujungnya, dia gerak terus, dia goyang terus,
enggak jadi eksekusi. Lah kapan Ya jadi jadinya? nyala ya. Ya, yang lain sudah dapat proyek, yang lain sudah dapat pekerjaan, yang lain dapat peluang, kita orang paling cuma biaya. Nah ini harus dihindari oleh yang berkelahiran Ini saya banget. nah, harusnya ngaku. Tapi kalau ngaku keren, karena pintu masuknya tuh ngaku dulu. Sadar dulu ya. Iya. Oh, oke. Jadi, oh gini. Aduh ini malah gua nih kebongkar ini. Lalu ya itu saya mengistilahkan bangkit seperti itu. Ya, karena oke lah memang pandemi yang kita alami ini kan persoalan bersama. Iya. Ini enggak cuma nasional, internasional. Tapi saya meyakini dan kita harus meyakini bahwa yang terjadi ini tetap adalah kehendak dari Tuhan, kehendak dari Allah. Kita menyikapi aja dengan potensi-potensi yang kita miliki. Makanya tadi jangan mungkin karena saya contoh tadi Paing itu adalah ke depan harus mengeksekusi, mungkin kemarin tuh ruang eksekusinya berkurang lah, sekarang hubung agak longgar, gaskan Ajar woy. Oke. kurang lebih untuk mengatasi ketempuran Siap. Tapi kan ini juga Bang, kebetulan ya, pendidikan ini kan saat ini emang baru mungkin nggak off sih, daring ya. Ya itu tadi teman-teman tuh banyak, aku tuh gabut masa contoh kuliah sekolah daring, ben aku nggak gabut, kebetulan biar positif itu saya harus ngisi seperti apa. Artinya mungkin dari teman-teman yang lain untuk melangkah ke masa depan lagi melalui weton, karena kebetulan saya Paing mungkin bisa ngasih solusi untuk weton-weton yang lain, mungkin nggak ada yang dilegi ataupun ini dulu di hari itu sebenarnya ada karakter nggak? Hari yang berdiri sendiri ya, Iya. misal Ahad, Isnin, Iya. itu ada. Oh ada karakternya sendiri. Nah nanti geret-geretan, tarik menarik ya antara pasaran sama hari. Tarik menarik itu nanti potensinya kuat yang mana atau saling berbaur. Saling berbaur. Nah untuk menyikapi, saya kembali lagi ke dunia pendidikan. Ya memang ini Dilema banget. dilema. Sampai mama ini juga dilema. Pemerintah pun dilema. Iya. Tapi kita mengapresiasi pemerintah lah ya. Dengan upayanya PPKM itu kita secara global ya, secara keadaan keseluruhan itu kan disorot oleh Malaysia, disorot oleh Filipina bahwa pemerintahan ini berhasil mengendalikan COVID-19. Tapi yaitu dilema di sisi lain sudah sekian lama ya pendidikan dalam seperti itu kayak mati suri, teknis daring juga tidak bisa maksimal. Iya. Sekarang begini, pendidikan kita mengartikan dengan dua sudut aja. Pendidikan itu ada pendidikan yang tertulis atau pendidikan yang tidak tertulis, atau tersurat atau tidak tersurat. Saya meyakini ya, bahwa bahwa pendidikan mengalami penurunan karena tatap mukanya belum maksimal terjadi, otomatis pengetahuan anak-anak itu akan lemah. Tapi untuk menjalani hidup itu pandemi ini juga menurut saya adalah pendidikan. Wah seru ini. Pandemi ini pendidikan. Pendidikannya di mana nih Pak? Pendidikannya untuk bertahan hidup. Ya nggak teman-teman ya. Pendidikan bertahan hidup Pak. Tapi malam ini kita cari solusinya. Nah, akhirnya apa? Semua harus menarik pada benang hikmah, benang kesadaran. Kesadaran. Mak-mak yang kita sebut dengan gabut atau mungkin mak-mak juga bingung mengatasi anak-anak. Sekarang kan jadi harusnya ngambil hikmahnya. Ngambil hikmahnya adalah yang mungkin yang saya sebagian besar di antara mak-mak kita mungkin kurang peduli dengan anak-anaknya. Sekarang kamu kan nuntut untuk ayo kamu nggak bisa begitu. Oh iya. Walaupun kamu titipkan ke sekolahan, ke pesantren, ke guru, ya, kamu nggak boleh begitu. Itu amanah yang kamu terima. Dan sekarang benar kamu rasakan mengelolanya tidak mudah. Nah cara keguyon Jawa aja seneng gawe tok tapi tidak seneng ngopen. Repotnya begitu. Akhirnya saya melihatnya begitu aja. Artinya pendidikan pandemi ini tetap juga ada unsur pendidikan.
Nah berarti inilah peradaban yang dibangun oleh Allah dengan mungkin dengan cara yang berbeda, kesadaran yang ditumbuhkan. Ternyata plan manusia juga sudah tidak bisa diandalkan. Mungkin jenengan juga enggak dulu pas tahun 2010 atau tahun 2017-18 merencanakan nikah di 2021 merencanakan belum? Ada sih Mbak. Saya mau tahu. Misal iya, rencana jenengan tuh gagal. Iya, banyak yang gagal Mbak, serius. Banyak yang gagal. Nah itu kan berarti plan manusia tetap jadi plan manusia. Iya. Pada prinsipnya tetap yang mengendalikan Allah. Dan siapa yang menyangka dengan datangnya pandemi? Makanya saya mengajak kepada diri kita masing-masing, teman-teman, iyalah menyikapi pandemi ini dengan santuy saja. Ya, enjoy. Kita enjoy. Kenapa? Kita perlu santai. Terlebih memang kita sepakat COVID itu ada. Dan COVID itu akan berisiko tinggi pada orang yang sistem kekebalannya itu rendah. Ya. Nah, sedang kekebalan yang rendah itu kan diakibatkan oleh beban pikiran, stres, dan lain sebagainya. Ya, makanya sikapi biasa saja. Nanti untuk Paing, saran saya, tadi kembali lagi ke Paing ya, eksekusi, peluang eksekusi. Nah, nanti misal sudah saya eksekusi, tapi hasilnya masih begini, jangan-jangan yang kamu bakar cuma kertas. Jadi nggak bisa jadi arang. Kamu yang eksekusi itu yang peluang yang benar-benar terbaca. Nah itu melihatnya dari mana? Ya kalau lagi bisa bakar kertas tidak apa-apa. Eksekusi yang tingkat rendah. Tapi nanti kalau ada eksekusi yang tinggi, misal bakar kayu bisa jadi arang, bakar tanah bisa jadi bata atau menjadi genteng, lebih ada nilainya. Nah, itu namanya untuk bangkit di peluang. Kita loncat dulu Mas ya. Mungkin ini kan sudah terlanjur bicara weton. Nah, memang kita mau menyelesaikan problem pandemi dengan weton kan bangkitnya itu. Oke. Yang kedua pon. Ya. Angin tadi. Ya, pon kita loncat ya. Secara tatanan arah pon ada di barat. Pon itu baruno atau angin. Ya angin. Oke. Nah, angin ini sifat dasarnya angin pertama tetap angin itu bisa membuat sesuatu hal yang rendah menjadi tinggi. Boleh jadi orang angin itu punya kemampuan, yaitu mungkin kita sebut dengan motivator, atau dalam bahasa kasar itu bisa marketing, atau mungkin maklar dan sebagainya. Berarti orang pon, bagi saya orang pon, pandemi sedahsyat apapun, ruang geraknya dibatasi bagaimana, orang Paing itu, orang pon maksud saya, itu insya Allah akan tetap bisa hidup. Oke. Ini kita tahan dulu ya Pak, ya. Karena akan ada produk semua. Oke, kita lanjut nih soal ke arah weton. Tadi ke pon ya. Ya, pon. Oke. Pon dalam condro kita itu namanya hambek laku angin. Angin ini prinsipnya kita lihat angin. Angin itu dia akan mendapatkan keberkahannya atau bangkit dari pandemi ini. Sebetulnya malah potensinya lebih kuat untuk pon, untuk cepat bangkitnya. Karena pon ini catatannya selama dia mau gerak. Kalau dia mau gerak dapat. Nah, lemahnya di situ. Kalau berlawanan, kalau dia tidak mau gerak, ya, bagaimana angin dia hanya terkungkung di dalam satu tempat, dia nggak akan bisa ngefek. Nah, bedanya sama Paing. Kalau Paing saya mengatakan eksekusi. Kalau pon itu yang penting jangan duduk manis. Nah, cara bahasa agama kita silaturahmi.
Oke. Jadi mumpung pandemi udah agak longgar dibuka, PON ini perbanyak silaturahmi untuk mengatasi keterpurukan. Siapa tahu nanti dengan silaturahmi secara efek hadis atau selain faedah itu memanjangkan umur, meluaskan rezeki, ya kan? Tapi juga akan ketemu peluang yang baru untuk bangkit, Tambah relasi ya. juga. Makanya kebayang betul ada angin yang hanya duduk di perut, jadinya apa? Hanya Masuk angin. masuk angin. Oke teman-teman yang PON, kalian sering-sering ya silaturahmi ya. Jadi biar gak jadi masuk angin. Ya karena nanti kalau dia hanya duduk diam, Iya. penyakit suntuk akan menyerang. Oh iya. Iya. Nah, harus kemana istilahnya, jalan keluar. Soalnya mungkin lebih tertekan dirinya sendiri. Nah nanti kadang gini, ada yang berjenis dia jalan-jalan atau dia gerak, tapi hanya melalui pikiran juga ada. Biasanya itu kalau ditarik PON, terus gaduannya itu pasangannya Sabtu ini tanah, Sabtu PON, berarti ada dua potensi, ada tanah dan ada PON. Nah kadang PON ini Sabtu PON ini itu akan dua tarikan jiwa untuk bersilaturahmi tinggi, tapi ada jiwa yang suka mager, Mager banget. Itu sisi lain lah. Nanti jatuhnya dia nggak apa-apa, tapi harus mengimprovisasi dengan pikirannya. Berarti dia memang harus merencanakan, misal mengingat-ingat teman-temannya. Dulu saya punya kawan di SMP atau di SMA, sekarang dia pengusaha ini, bergerak di ini. Oh coba, berarti dia nggak perlu ke banyak tempat, ke titik aja. Berarti ini bergerak. Intinya gini Mbak, kalau dia mager, dia mending usaha all shop gitu. Di rumah ya tau dolanan HP, mager karo turunan dodolan. Ya, itu sangat mungkin. Itu PON ya, Sangat itu mungkin. sangat peluang Ya. di PON nih. Karena sebetulnya jiwa marketnya tuh ada. Iya. Ya namanya angin kan. Iya, Angin iya. itu kan bisa membuai, misal jadi adem. Tapi kalau besar anginnya ya dia merobohkan. Merobohkan itu ya bisa apa ya? Bisa halusinasi atau ngajak halus saja itu. Overload. Tapi kalau secukupnya, tadi itulah hebatnya Allah dalam arti menanamkan bakat di PON sebagai angin itu, potensinya itu dinaikkan aja. Dinaikkan dalam arti berarti kalau dicampur angin berarti ada jiwa motivatornya, ada jiwa apa ya, membuat orang percaya gitu. Oh ini produk saya dibuat dengan ini itu dan bermanfaat, ini itu dipakai akan begini itu. Wah. Ya, jadi bisa jadi public speaking. Spesialis public speaker. Makanya ini sebetulnya gini ya, udahlah ayo kita ngajak teman-teman untuk optimis. Oke, saya Jangan pesimis. mulai optimis ini. Harus optimis. Karena hamparan bumi sangat luas. Semua diletakkan rezeki di mana-mana oleh Allah. Cuma kita saja. Kenapa kita tidak mengenal lebih awal tentang diri kita dan cara memainkan diri kita? Kayak lagi saya rangkum ya. Jadi kita nanti dua unsur dulu ya, paing sama PON ya. Paing eksekusi. Eksekusi lah. Semisal pertama eksekusi gagal itu kan pelajaran. Jangan, nggak ada masalah. Optimis saja jalan. Jangan cuma apa ya? Jangan cuma menghayal. Andai kata enggak usah aja. Kalau PON, kalau angin, ya main silaturahmi yang banyak. Jangan pesimis, optimis saja. Karena apa? Sungguh rahmat dan anugerah pemberian Allah itu sangat luas. Kita bisa ambil di segala tempat. Kita bisa gunakan hidup yang lebih bermanfaat, hidup yang lebih berbaik. Insya Allah paling sama PON, kurang lebihnya begitu Mas Yudi. Oke. Jadi masuk ini. intinya podcast kita ngajak bahwa kita bersemangat, Bangkit bro dari pandemi. optimis, jangan ragu-ragu dan jangan pesimis. Rahmat Allah sangat
luas. Teman-teman, besok ada cewek optimis. Buat yang jomblo-jomblo tenang, woy. Tenang Saja. Nanti pokoknya weton kamu apa? Langsung komentar saja di channel Suwo Media. Nanti Tahu kita nggak? Saya potong Mas Yudi. Tahu nggak musuh kita paling besar? apa itu? Musuh kita paling besar adalah ketakutan kita sendiri akan hari esok. Ketakutan itu musuh kita. Nah, bagaimana kita takut akan hari esok? Sedang sama-sama tidak tahu. Yang menguasai adalah Allah, yang merencanakan Allah, yang akan mentakdirkan Allah. Sama-sama tidak tahu. Kita optimis dan yakin aja bahwa esok akan lebih baik. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu hal yang pada prinsipnya akhirnya sama-sama kita tidak tahu. Hajar, ikhtiar, berdoa. Jadi itu ya maksudnya. Siap. Ini bangkit dari pandemi untuk masa depan negeri. Oke, teman-teman, pokoknya langsung saja nanti di like, subscribe, jangan lupa komen dan share. Weton Anda silahkan tulis. Nanti untuk next kita bedah. Oke? Sebelumnya terima kasih dan berjumpa lagi untuk di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Dede Widodo. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan ini Presiden Nusantara. Kalau di sana-sana ada Presiden Janjukur, Yes. saya digelari teman-teman Presiden Nusantara. Istimewa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.